Nurul Iman. Mana kawan Iman? Kopi. Mana Bu? Randy. Bu. Irawan hadir. Rofik Albari. Umu Latifa. Iya Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik, sekarang kita pelajaran apa? Masih ingat nggak pelajaran kita sekarang IPAS? Materi yang sebelumnya ada yang masih ingat? Ingat. Apa? Kita main game kemarin? Main kelompok kemarin? Materinya? Oh ya, bumi itu sayang, bumi itu marah. Nah, apa yang masih diingat tentang materi kita kemarin? Yaitu bumi berubah atau topik besarnya itu bumi itu sayang, bumi marah. Ada yang masih ingat? Masih. Kenapa? Kalau masih ada satu orang yang bisa menjelaskan apa yang masih diingat lah yang kemarin. Yuk, ada? Bumiku marah, bumiku sayang, bumiku marah. Kemarin materinya tentang bagaimana bumi itu bisa berubah ya. Salah satu yang menyebabkan bumi bisa berubah adalah bencana alam. Bencana alam itu apa saja? Tsunami. Nah, itu bisa berubah bumi ya, bisa berubah bumi. Sekarang masih materi bumi saya bumi malam, tapi topik yang kedua. Topik yang kedua yaitu tentang lingkungan. Nanti itu yang akan kita bahas. Baik, pada hari ini Ibu ingin kita belajar kelompok ya. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, Ibu sudah menyiapkan kertas. Bagaimana Ibu bisa membagi kelompok kalian? Alisa Fadila, silakan ambil kertas. Kertas kiri, jangan dulu dibuka ya. Silakan duduk kembali. Terus Ahmad Fikri. Yang dulu dibuka ya. Ahmad Fikri Pratama. Jamil. Muhammad. Ayo temukan pasangan kelompoknya masing-masing. Yang dua kelompok 2, yang satu kelompok 1, yang 3 kelompok 3. Sudah dapat kelompok semua? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, sebelum kita melihat atau memperhatikan video pembelajaran yang akan dibutuhkan, Ibu jelaskan secara garis besar terlebih dahulu materi yang akan kita bahas. Yaitu masih tentang apa tadi? Tentang apa? Bumiku sayang, bumiku malam. Topik B tentang lingkungan jadi rusak. Lingkungan jadi rusak. Nah, di sini Ibu bacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran pada topik ini. Yang pertama, diharapkan peserta didik atau siswa mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, apa penyebab kerusakan pada lingkungan? Ayo perhatikan di depan. Perhatikan di depan, jangan main-main. Yang ketiga, siswa atau peserta didik mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Ingat ya, tujuan pembelajaran kita. Nah, lingkungan jadi rusak ini kita akan membahas aktivitas manusia apa
lingkungan. Gempa bumi. Gempa bumi itu bencana alam. Aktivitas manusia. Buang sampah sembarangan. Menebang pohon. Membakar asap. Membakar asap pabrik. Asap pabrik. Betul. Apa lagi? Asap limbah. Asap topeng. Limbah. Membuang limbah ke sungai. Itu juga ya. Itu aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Nah, itu secara garis besar ya. Kita bahas sekarang. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Tunjuk di satu kelompok itu yang akan menjadi ketua. Perhatikan saja ya. Meskipun ada ketuanya, tapi semuanya tetap menyimak video. Nah, silakan perhatikan semuanya. Yuk, mereka dudukkan. Mereka di luar. Selanjutnya apa saja masalah yang dapat ditimbulkan oleh plastik? Merusak sampah. Plastik adalah plastik tidak bisa dipakai lama. Plastik dengan kayu atau sampah rumah tangga daun atau buah-buahan itu mudah diurai oleh tanah. Kalau plastik butuh ribuan tahun untuk mengurai plastik ini. Karena bisa dimakan membuang plastik. Yang tinggal tidak mana di bumi. Nah, terus apakah bumi sekarang sama dengan bumi ketika kalian masih kecil? Tidak ya. Nah, sekarang apa yang ingin kalian pelajari di kelas ini yaitu tentang lingkungan. Ya. Boleh ya kita mengambil manfaat alam tapi tidak berlebihan. Bukan manusia. Orang manusia akan namun eksploitasi penyedotan air bawah tanah yang berlebihan akan menghasilkan perubahan bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Pertama ya, akan disimak kalau perlu dicatat. Pertama, kualitas dan kuantitas air yang menurun. Yang kedua, pemanasan global. Pokoknya ini ya, perubahan bumi disebabkan negara yang tidak dihentikan mulai dari hari sekarang kita tunjuk satu orang dari kelompoknya yang akan ditutup matanya ya. Nomor satu mana? Nomor dua? Nomor tiga? Silakan yang ditutup matanya berdiri menghadap ke belakang. Betul, Bu. Yang tutup mata ya. Berdiri menghadap ke belakang.
Silakan cari ke depan. Ada di papan tulis ya, ada di papan tulis ya. Silakan dibaca apa soalnya. Bagaimana bumi berubah karena aktivitas manusia? Silakan diskusikan dengan temannya. Jawabannya nanti dipresentasikan. Bukunya buku selembar saja. Mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan sudah pergi lah ya Bu? Ya, ini kita presentasikan lagi ke depan. Berikan 3 contoh aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Perkenalkan, nama saya Sugiono. Baik, sudah bisa karena sudah selesai mengerjakan. Hasil diskusinya sudah di tangan Ibu dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang silakan tunjuk satu orang untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusi kalian. Industri dan pembuangan sampah plastik yang dapat merusak lingkungan dengan menyebar tahun. Baik, terima kasih kepada Irfan yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, dan tanah longsor, dan ganggunya kesehatan manusia, rusaknya ekosistem, dan berkurangnya kesuburan tanah yang berdampak pada pertanian dan ketersediaan pangan. Mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan jadi rusak? Kalau dibuang sembarangan susah terurai, perlu beribu-ribu tahun untuk mengurainya. Kalau dibuang di tempat jalan raya tidak selama
presentasikan hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu materinya tentang lingkungan jadi rusak karena aktivitas manusia. Baik, Ibu bacakan terlebih dahulu ya hasilnya satu persatu sebagai ulang. Nomor 1, bagaimana bumi berubah karena aktivitas manusia? Jawaban mereka, bumi berubah karena aktivitas manusia seperti penebangan hutan, penggunaan kendaraan motor, pembangunan industri, dan pembuangan sampah plastik yang dapat merusak lingkungan dan bisa menyebabkan perubahan iklim. Itu kata mereka ya dari nomor 1. Yang kedua, apa dampak dari pembuangan sampah plastik terhadap lingkungan? Kata mereka di sini membuang sampah sembarangan dapat merusak kesuburan tanah. Yang kedua, dapat merusak ekosistem laut. Oke, bisa ya. Terus yang kelompok 2. Kelompok 2 ini kan? Ini kelompok 2 kan? Ya. Kelompok 2, bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Yang mereka jawab, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta terganggunya kesehatan manusia, rusaknya ekosistem dan berkurangnya kesuburan tanah yang berdampak pada pertanian dan ketersediaan pangan. Gitu ya. Terus soal yang kedua, mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan jadi rusak? Jawaban dari kelompok 2, kalau dibuang sembarangan susah terurai, perlu beribu-ribu tahun untuk mengurainya. Kalau dibuang di jalan raya tidak selamanya di situ, karena angin membawanya terbang ke selokan hingga ke laut, bisa berdampak negatif pada ekosistem laut, dan keselokan bisa membuat banjir. Kalau katanya membuang sampah ke selokan bisa menyebabkan banjir, betul ya? Terus katanya bisa merubah ekosistem laut, bisa berdampak negatif terhadap ekosistem laut. Bayangkan saja sampah plastik yang kita buang yang akhirnya sampai ke laut dimakan oleh ikan yang ada di laut. Terus ikan yang kita konsumsi itu berdampak negatif juga untuk kita kan? Ikannya sudah tercemari oleh bahan-bahan kimia yang ada pada plastik. Nah, ini dampak negatifnya. Betul ya kelompok 2. Terus kelompok 3. Soal pertama, perubahan lingkungan karena aktivitas manusia termasuk perubahan yang cepat atau pelan? Itu pertanyaannya. Mereka jawab, perubahan lingkungan karena aktivitas manusia tersebut perubahan yang lambat atau perlahan. Alasannya, karena dikasih contoh ya. Contohnya membuang sampah sembarangan. Jika semua orang membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke sembarang tempat akan menyebabkan banjir dan lama-kelamaan sampah yang dibuang tersebut dapat mencemari tanah. Baik ya. Betul. Ini pemikiran yang bagus. Terus kelompok 3. Jawaban yang nomor 2, berikan 3 contoh aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan.
Terus soal yang kedua, sebutkan dua contoh aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Asap apa dompet? Asap dompet atau asap Asap pabrik. Bakaran. pertambangan. Betul ya, ada. Bakaran ngerti ibu. Bakaran juga bisa. Sarap. Pembakaran sampah dapat mencemari udara. Nah, soal yang kedua, soal yang ketiga,